Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan memulai renungan singkat ini dengan sebuah ilustrasi. Saya pernah membaca kisah pasangan suami istri yang rumah tangganya penuh dengan pertengkaran. Seringkali perbedaan karakter di antara mereka lah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut. Suatu ketika, sang istri mendapati suaminya ternyata berselingkuh. Awalnya ia sangat marah dan kecewa. Namun, karena sang istri memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga janji perkawinan mereka, ia pun terus belajar menerima keadaan suaminya yang telah berkhianat dan tidak setia kepadanya. Cinta sang istri yang tulus kepada suami dan anak-anaknya memampukan dia untuk memaafkan walaupun butuh waktu yang cukup lama. Sang istri melakukan berbagai cara untuk memperbaiki diri lebih baik hari demi hari dan semakin tekun dalam mencari kehendak Tuhan. Lama-kelamaan suaminya mulai menyadari kesalahannya dan ia pun sadar bahwa ia masih sangat mencintai istrinya dan ingin segera bertobat. Sang suami berjanji akan berubah dan menerima setiap perbedaan di antara mereka sebagai sarana untuk lebih mengenal satu sama lain. Akhirnya, perkawinan dan keutuhan keluarga mereka dapat dipertahankan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan adalah kerinduan setiap orang untuk dipraktekkan, terutama dalam menjaga keutuhan dan kerukunan sebuah keluarga. Dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan keluarga merupakan gambaran wujud kesetiaan kepada Allah sendiri. Tentu kita tahu bahwa ketidaksetiaan memang akan mengundang banyak masalah dalam kehidupan kita. Bahkan sebuah rumah tangga yang harmonis sekalipun akan hancur berantakan jika salah satu pasangannya berubah menjadi tidak setia atau berkhianat. Dunia yang kita tempati ini mengalami krisis kesetiaan, bukan hanya terjadi di rumah tangga, tetapi juga di dalam gereja. Sebab memang ketidaksetiaan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Manusia pertama, yakni ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia sepertinya sangat sulit untuk melepaskan diri dari ketidaksetiaan. Namun, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita tahu dan percaya bahwa Kristus juga telah bangkit dan Dia telah memberikan contoh sebagai manusia yang setia dan taat sampai mati. Dan selama ada kemauan, Tuhan pasti akan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Memang ini tidaklah mudah, tetapi kita percaya bahwa Allah akan selalu menolong kita. Saya menawarkan ayat kitab suci yang bisa menjadi inspirasi bagi kita, yakni dari kitab Hosea bab 2 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah Nabi Hosea memberikan pelajaran berharga bagi kita. Ketika Gomer istrinya berkhianat, ia tetap menerimanya dengan baik. Hosea setia pada kehendak Allah dan ia rela mengampuni dan membangun kembali hubungan suami istri yang dirusak oleh Gomer istrinya demi keutuhan janji perkawinan mereka. Pada akhirnya Hosea dan Gomer kembali hidup dengan utuh dan saling mengasihi. Kisah perkawinan Hosea dan Gomer tidak lain adalah gambaran kasih Tuhan kepada kita. Kita kadang bahkan mungkin sering menjauh dan tidak setia kepada Tuhan, terutama saat mengalami kesulitan. Namun Ia tetap mengasihi kita, mengampuni kita, dan tetap setia kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga mau membalas kasih dan kesetiaan Tuhan terhadap kita? Dan apakah kita mau menjalin kembali relasi yang mesra dengannya,
bukan hanya saat kita ada dalam situasi yang sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tak ada seorang pun yang mengasihi kita seperti Bapa. Inti iman kita adalah kasih. Maka untuk membangun rumah tangga yang baik, kita harus rela menerima setiap perbedaan, mengampuni, berkorban, mencintai tanpa batas, dan setia sampai akhir. Segalanya itu adalah bentuk pemberian diri kita kepada Allah. Jika kita tidak mau terbuka untuk mengasihi, maka yang muncul adalah keegoisan, yang memicu munculnya pertengkaran, bahkan perceraian dalam rumah tangga. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati untuk mau mengasihi setiap anggota keluarga kita yang dalam konteks ini suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Sebagai wujud kasih kita kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kasih itu melahirkan kesetiaan dan secara konkret kita diajak untuk mampu menerima, mengampuni, menjalin komunikasi yang baik, dan tekun serta setia mencari kehendak Allah demi keutuhan keluarga kita masing-masing. Semoga, amin.